Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Raffiansyah dari kelas 10 Di sini saya ingin membahas tentang bab 3, yaitu statistika. Statistika. Statistika merupakan ilmu yang akan membantu Anda menguasai berbagai hal yang terkait dengan data. Mulai dari pengumpulan data, mengolahnya, menganalisis, sampai akhirnya mengambil keputusan berdasarkan data. Yang pertama yaitu histogram. Ada berbagai tipe diagram. Salah satunya diagram yang dapat digunakan adalah histogram. Histogram digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data, dan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Seperti contoh yang ada di kanan ini. Histogram penggunaan telepon genggam oleh siswa SMA. Dan yang bawah lama penggunaan HP, dan di sampingnya yaitu diagram batang, merek telepon genggam yang digunakan siswa SMA kelas 10, dan di bawahnya itu merek. Yang selanjutnya yaitu frekuensi relatif. Frekuensi pada histogram tidak harus selalu menunjukkan banyaknya data yang ada dalam setiap interval. Contohnya seperti gambar di bawah kiri ini. Berdasarkan histogram tersebut dapat diketahui bahwa ada 16% siswa yang mendapatkan nilai matematika antara 70 sampai 75. Hal ini berarti jika banyaknya siswa tepat ada 100 orang, maka 16% juga menyatakan jumlah siswa ada 16 orang di kelas 70 sampai 75. Namun karena kita tidak mengetahui banyaknya siswa, maka 16% pada sumbu Y belum tentu sama dengan 16% orang. Interval kelas yang memiliki persentase terbesar adalah kelas 80 sampai 85 sebesar 24%. Misalkan ada 200 siswa yang mengikuti ulangan matematika tersebut, maka banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 85 ke atas tetapi di bawah 90 adalah 18% dikali 200 siswa, sama dengan 36 siswa. Apabila kita menambahkan seluruh persen pada setiap interval, maka total persentasenya adalah 100%, tidak mungkin lebih dari 100%. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ukuran pemusatan. Yang pertama, modus dan median. Modus dan median adalah ukuran pemusatan untuk melihat kecenderungan kumpulan data. Yang pertama ada median. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data tersebut disusun menurut urutan nilainya. Dan notasi untuk ukurannya pemusatan ini adalah Mi. Bisa dilihat dari contoh di bawah ini. Dan yang kedua ada modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data mempunyai frekuensi paling tinggi dari sekumpulan data. Modus dinotasikan dengan MO dan bisa dilihat dari contoh di bawah ini. Dan selanjutnya ada min. Min atau rata-rata adalah pemusatan selain median dan modus. Min dari sebuah kumpulan data adalah bilangan yang diperoleh dengan mendistribusikan secara merata ke seluruh kumpulan data. Dan bisa dilihat dari contoh di bawah ini. Dan yang keempat ada ukuran penempatan. Ukuran penempatan atau ukuran letak merupakan ukuran yang membagi urutan data menjadi beberapa kelompok yang sesuai letak dan urutannya. Ukuran penempatan yang akan kita bahas kali ini adalah kuartil dan persentil. Kuartil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil ada 3 macam sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama ada kuartil data tunggal. Kuartil ke I untuk data tunggal dirumuskan seperti gambar di bawah ini. Yang kedua kuartil data kelompok. Kuartil ke I untuk data berkelompok dirumuskan seperti gambar di bawah ini. Dan yang ketiga persentil data kelompok. Cara menentukan nilai persentil ke I untuk data kelompok dirumuskan seperti gambar di bawah ini. Dan materi terakhir dari bab statistika yaitu ukuran penyebaran.
Keragaman atau variasi setiap kumpulan data dapat diukur menggunakan suatu nilai numerik yang disebut sebagai ukuran penyebaran data atau ukuran keragaman data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data antara lain jangkauan interkuartil, variansi atau ragam, dan simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama ada jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil dapat diperoleh dari selisih antara kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Seperti contoh gambar di bawah ini. Dan yang kedua ada variansi dan simpangan baku data tunggal. Variansi atau ragam adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Sedangkan simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai akar dari variansi atau ragam. Dan seperti contoh di bawah ini. Yang ketiga ada variansi dan simpangan baku data kelompok. Untuk data berkelompok atau data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, variansi dan simpangan baku dapat dihitung dengan rumus seperti gambar di bawah ini. Sekian penjelasan tentang materi statistika dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syikir Afriansyah dari kelas 10-5. Di sini saya ingin membahas tentang statistika. Statistika. Sekian penjelasan video. Apa sih?